Panggilan ini kini direkam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya pada siang hari ini. Sebentar, saya siapkan dulu. Oke, Ibu Andi Nelly, apa suara saya terdengar jelas? Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Saya ulangi kembali, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir di siang hari ini dalam kegiatan berbagi dalam materi budaya positif. Saat ini saya sebagai calon guru penggerak rekognisi ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Namun sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa agar kegiatan kita selama 1 jam ke depan bisa berjalan dengan lancar dan kita semua bisa diberi kesehatan. Kita berdoa dalam hati, Bapak Ibu ya, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, saya share terlebih dahulu untuk materi kita pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, untuk materi kita pada siang hari ini adalah tentang budaya positif. Jadi kita akan membahas bagaimana sih budaya positif itu, bagaimana disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal serta materi-materi lainnya yang tentunya akan sangat menarik untuk kita bahas pada siang hari ini. Seperti yang saya sampaikan di awal, Bapak Ibu, saya Eka Gustiani sebagai calon guru penggerak rekognisi. Bapak Ibu berbicara mengenai budaya positif, tentu ada konsep yang harus kita ketahui bersama. Di konsep budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar ya Bapak Ibu. Di perubahan paradigma belajar itu ada 6 yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar. 4, posisi kontrol. 5, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut, berbicara mengenai teori kontrol. Menurut William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang kelima adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan Bapak Ibu, kemudian
Di sini untuk paradigma stimulus respon atau teori kontrol itu ada satu hal mungkin yang akan selalu menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita bisa mengontrol seseorang? Hal itu mungkin sering ada dalam benak saya atau benak Bapak Ibu. Apakah kita bisa mengontrol? Ada stimulus respon dan teori kontrol Bapak Ibu ya. Untuk stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tapi menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu berbeda, Bapak Ibu ya. Ada yang berpikir bahwa setiap kebutuhan itu selalu sama, itu adalah stimulus. Namun berdasarkan teorinya, kenyataan kita ketahui bahwa realita itu tentunya berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal itu sama, itu adalah stimulus. Apakah semua yang kita lihat itu sama Bapak Ibu? Tapi menurut teori, sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Bisa saja menurut Ibu Musdalifah, satu hal yang ada dalam gambaran beliau itu berbeda dengan apa yang saya lihat. Terus untuk stimulus respon yang ketiga adalah kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Kemudian untuk teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi setiap ada perilaku buruk yang kita temui berdasarkan stimulus respon itu mungkin kita akan melihatnya sebagai suatu kesalahan, tapi berdasarkan teori kontrol, sebenarnya semua perilaku itu sebenarnya memiliki tujuan, Bapak Ibu ya. Semuanya memiliki tujuan untuk stimulus respon selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, tapi berdasarkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain, ya. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi berdasarkan teori kontrol, sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama halnya tadi hanya kita yang bisa mengontrol diri. Ya, Bapak Ibu. Lalu kita akan berbicara mengenai disiplin itu sendiri. Apa sih sebenarnya makna dari disiplin itu? Kita sering berbicara tentang disiplin, kita meminta siswa untuk menerapkan kedisiplinan itu sendiri. Lalu apa sih sebenarnya makna dari disiplin itu? Bapak Ibu mungkin bisa menuliskan di kolom chat apa sih makna dari disiplin itu, ya. Di sini mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan makna dari disiplin ini. Uh, di sini sebenarnya saya bisa menyimpulkan Bapak Ibu ya, disiplin itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin, disiplina, artinya belajar. Kata disiplin sebenarnya berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang sama. Sesuatu yang dihargai dan bermakna dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu sebenarnya identik dengan kepatuhan. Kemudian orang cenderung menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat nilai-nilai kebajikan ya. Bapak Ibu mungkin di sini tampilan dari layar saya itu tidak mungkin tidak terlalu jelas bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu kita tahu bahwa dari serangkaian pembahasan mengenai disiplin positif yang tentunya dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun
Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan itu mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol agar dapat mencapai suatu tujuan. Tujuan mulia di sini sebenarnya Bapak Ibu mengacu pada nilai-nilai prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, ya Bapak Ibu, atau virtues yang universal. Nilai-nilai kebajikan di sini sebenarnya telah diperkenalkan di modul 1.2 di modul guru penggerak, yang berarti nilai-nilai kebajikan itu disepakati bersama Bapak Ibu ya, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini kita ketahui merupakan payung besar dan sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai yang merupakan fondasi kita berperilaku. Kita ketahui Bapak Ibu ya, beberapa institusi atau organisasi pendidikan itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakininya atau disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sebelumnya telah kita bahas ya Bapak Ibu, dan tentunya nilai-nilai tersebut bersifat universal. Ini dapat kita ketahui profil pelajar Pancasila itu karena bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa maupun latar belakang. Dan berbicara mengenai profil pelajar Pancasila itu, Bapak Ibu kita ketahui profil pelajar Pancasila itu kita mempelajari bagaimana beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Lalu di sini Bapak Ibu kita lanjutkan untuk 3 motivasi perilaku manusia ya. Bapak Ibu bisa lihat di gambaran berikut ini yang saya perlihatkan kepada Bapak Ibu seperti apa sih sebenarnya 3 motivasi perilaku manusia itu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Dan ini tentunya menjadi motivasi eksternal dan motivasi internal, dan kita bisa mengetahui tujuan disiplin positif itu. Nah, kita akan membahas mengenai untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini sebenarnya merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, Bapak Ibu ya. Mereka akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini sebenarnya akan bersifat eksternal, Bapak Ibu ya. Lanjut untuk ini kita bahas di poin kedua ya, Bapak Ibu. Di poin kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, berbicara untuk ini, bentar ya. Itu sebenarnya merupakan satu tingkat di atas motivasi. Di sini Bapak Ibu berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi akan bertanya apa yang didapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk
menerima pujian dari orang lain, dan menurut mereka itu penting, ya. Pujian itu penting karena mereka letakkan dalam dunia yang berkualitas. Bagi mereka, mereka akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, mendapatkan imbalan. Motivasi ini sebenarnya bersifat eksternal jika kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, Bapak Ibu ya, orang dengan motivasi akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa, ya, apabila kita melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang mereka ingin melakukannya karena ingin menjadi orang dengan nilai-nilai yang mereka yakini, Bapak Ibu. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal dan eksternal. Nah, di sini saya ingin bertanya Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berada dalam sebuah situasi di mana Bapak Ibu sengaja untuk melakukannya sesuatu yang menyakitkan bagi Bapak Ibu, bahkan bertabrakan dengan penghargaan diri orang lain, lalu mengapa Bapak Ibu memilih melakukannya padahal Bapak Ibu tahu bahwa itu sebenarnya menyakitkan, ya. Anda mungkin akan dikecam secara sosial, ada kerugian secara finansial, dan kita sering berpikir bahwa apakah prinsip-prinsip yang kita perjuangkan itu sebenarnya merupakan prinsip-prinsip yang akan kita lindungi, ya, karena saat itu kita menjadi orang yang seperti apa? Kita melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan orang lain dan kita berusaha untuk mempertahankannya. Saya yakin Bapak Ibu pernah dalam posisi hal seperti itu dan ini menjadi motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Dan berbicara mengenai tujuan dari disiplin positif itu sebenarnya kita menanamkan motivasi yang dari ketiga itu pada murid kita, yaitu menjadi orang yang sebenarnya mereka inginkan, Bapak Ibu ya. Kita ingin mereka menerapkan nilai-nilai yang sebenarnya mereka percaya, ya, sehingga nantinya bisa menjadi motivasi intrinsik yang berdampak pada diri mereka dalam bentuk jangka panjang. Mereka akan tetap berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dan mereka ingin menjadi orang dengan nilai-nilai yang tentunya bisa mereka hargai. Nah, ini kita akan berbicara mengenai hukuman dan konsekuensi. Ya, Bapak Ibu, ada hukuman atau ada konsekuensi. Di sini ada beberapa pernyataan. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini sebenarnya hukuman atau konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya betul ya, ada yang menyampaikan bahwa ini adalah hukuman. Ya, ada yang menyampaikan bahwa ini hukuman, ada juga yang menyampaikan ini adalah konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nanti kita akan membahas untuk ini mengenai hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu ya.
agar nantinya kita bisa kembali ke sini apakah pernyataan-pernyataan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita akan membahas dulu Bapak Ibu apakah hukuman, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Karena ada yang berpikir sebenarnya hukuman itu sebenarnya sama dengan konsekuensi, ataukah memang berbeda antara hukuman dengan konsekuensi itu. Kalau kita berbicara mengenai hukuman, sebenarnya hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, Bapak Ibu. Bentar ya, saya mute dulu. Sung cer sung. Aku tak sama. Coba. Oke, kita kembali ke hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Saya sebelum mengikuti program ini sebenarnya termasuk orang yang mungkin sering memberikan yang namanya hukuman. Namun seiring perjalanan memahami mengenai budaya positif, memahami tentang hukuman, memahami tentang konsekuensi, memahami tentang restitusi, di sini saya bisa memahami bahwa ternyata hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, ya. Kita ketahui itu sangat menyakitkan dan itu tidak nyaman Bapak Ibu untuk murid, untuk siswa kita, apalagi untuk jangka waktu yang panjang. Kalau kita terbiasa memberikan hukuman, ini akan ada yang namanya korban, ya, akan ada korban ketidakadilan. Kemudian murid-murid kita akan merasa tersakiti, kemudian ada perilaku pasif agresif yang tentunya nantinya akan meningkat. Lalu sistem yang tidak akan berjalan bila murid sebenarnya takut. Siswa itu akan takut akibat dari hukuman-hukuman tersebut, ya. Dan berbicara mengenai konsekuensi itu sebenarnya bentuk lain dari disiplin atau disiplin dalam bentuk konsekuensi. Dan konsekuensi ini sebenarnya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kalau hukuman tadi itu tanpa adanya kesepakatan, langsung ada hukuman. Kalau konsekuensi ini sudah dibahas dan guru serta murid itu menyepakati bahwa konsekuensinya ini, ya Bapak Ibu, di konsekuensi ini kalau kita melanggar sesuatu itu harus terjadi karena itu merupakan konsekuensi. Walaupun tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek karena mereka sudah mengetahui bahwa itu adalah konsekuensi. Kemudian dari konsekuensi ini sebenarnya murid itu sebenarnya hampir sama sih dengan hukuman. Bedanya kalau di hukuman itu siswa atau murid kita akan merasa tersakiti. Kalau di konsekuensi, murid atau siswa kita akan merasa tidak nyaman akibat dari konsekuensi itu. Lalu di konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, ya Bapak Ibu. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Lalu kita bisa membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, itu tentang konsekuensi ya Bapak Ibu. Lalu berbicara lagi mengenai hukuman dan konsekuensi itu sendiri, sebenarnya ada hal lain di sini yang mungkin lupa saya masukkan. Selain hukuman dan konsekuensi itu sendiri, sebenarnya ada yang namanya restitusi yang nantinya nanti kita akan bahas di sesi terakhir untuk segitiga restitusi, tapi tidak apa-apa mungkin saya jelaskan secara
singkat seperti apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Nah, berbeda dengan hukuman dan konsekuensi, kalau restitusi itu masalah itu sebenarnya bisa terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, lalu untuk fokus pemecahannya itu dalam jangka waktu panjang, ya. Biasanya di restitusi itu apa yang kamu yakini, itu sering kita tanya kepada siswa, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu. Jadi ada penyelesaian yang didapatkan di restitusi ini. Nanti kita akan membahasnya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu saya akan Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya untuk budaya positif selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Ya, ada keyakinan, ada peraturan kelas. Biasanya kan di kelas kita membuat sebuah aturan-aturan yang harus diikuti oleh siswa, ya Bapak Ibu, dan kemudian ini berubah menjadi kesepakatan. Dari kesepakatan itu kemudian lahirlah dengan namanya keyakinan kelas itu sendiri. Kita akan bahas lebih lanjut prosedur dari pembentukan dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu sendiri. Di sekolah Bapak Ibu mungkin sudah ada yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini sangat marak mungkin Bapak Ibu ya, dan ini sangat menarik, dan ini merupakan hal yang menurut saya sesuatu hal yang sangat baik dan sangat positif dalam pembentukan keyakinan kelas. Termasuk di sekolah saya dari dari siswa kelas 1 sampai dengan siswa kelas 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, kelas awal dan kelas tinggi itu mereka sudah membentuk yang namanya keyakinan kelas di kelas masing-masing, dan ini adalah prosedurnya Bapak Ibu. Prosedur pertama yang bisa kita lakukan adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas kita untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu wajib untuk mendengarkan pendapat dari siswa. Mereka ingin apa aturan-aturan yang ingin disampaikan kepada kita. Bapak Ibu wajib untuk mendengarkan, mempersilahkan mereka, kemudian mencatatnya apa sih yang harus disepakati di sekolah atau di kelas kita. Semakin banyak yang disampaikan oleh siswa kita itu menandakan bahwa mereka betul-betul bersemangat untuk mencurahkan pendapat mereka untuk pembentukan keyakinan peraturan atau keyakinan kelas itu nantinya. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu catat ya, semua masukan-masukan dari murid dan warga sekolah itu wajib Bapak Ibu catat. Bisa Bapak Ibu catat di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster. Kenapa kita wajib untuk mencatat? Jangan sampai ada siswa yang merasa apa yang mereka curahkan, apa yang mereka sampaikan itu tidak didengarkan oleh gurunya, tidak didengarkan dan tidak dituliskan. Mereka akan merasa bahwa mereka tidak dihargai ketika kita tidak mencatat masukan-masukan mereka. Di mana Bapak Ibu semua anggota kelas atau warga sekolah kita itu bisa melihat hasil curah pendapatnya. Ketika mereka bisa melihat hasil curah pendapatnya, saya yakin siswa akan merasa senang karena apa yang telah mereka sampaikan itu bisa kita hargai. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah Bapak Ibu, kita akan menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, di sini ketika kita akan menyusun keyakinan kelas itu sesuai dengan prosedurnya,
kita nanti akan mengganti kalimat yang disampaikan oleh siswa itu dalam bentuk yang tadinya dalam bentuk negatif, kemudian kita akan menggantinya dalam bentuk kalimat positif, ya. Nantinya ini akan menjadi sesuatu hal yang menarik bagi siswa kita atau warga sekolah ketika proses penggantian kata-kata atau kalimat-kalimat bentuk negatifnya itu menjadi kalimat-kalimat positif. Nah, dari proses pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu, Bapak Ibu, dari tinjauan kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, tentu Bapak Ibu bisa melihat kumpulan curah pendapat siswa yang telah dicatat. Bapak Ibu wajib untuk meninjaunya kembali. Kenapa kita wajib untuk meninjau keyakinan sekolah atau kelas itu secara bersama? Karena dari tinjauan ulang itu secara bersama-sama kita bisa membuat yang namanya keyakinan sekolah. Dari keyakinan sekolah atau kelas itu, semua warga kelas nantinya dipersilahkan untuk meninjau ulang, kemudian menyetujuinya dan menandatangani keyakinan sekolah tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Nah, lalu dari keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya itu Bapak Ibu bisa lekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Biasanya di sekolah kami dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu siswa kemudian ada siswa, ada pengurus kelas itu menginginkan untuk mendesain sendiri keyakinan sekolah yang atau keyakinan kelas yang telah disepakati, kemudian mereka desain dan kemudian mereka tempelkan di dinding sekolah. Namun untuk kelas awal biasanya wali kelasnya yang akan mencetak dalam bentuk poster, dalam bentuk banner, kemudian bisa dipajang atau dilekatkan di dinding kelas, dan nantinya keyakinan ini akan dilihat oleh siswa kita. Apa sih keyakinan-keyakinan kelas yang tentunya sudah disepakati. Jadi ketika nantinya ada hal yang terjadi di kelas atau di sekolah, mungkin siswa akan kembali mengingat bahwa kita harus kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Bentar. Berbicara mengenai kebutuhan dasar manusia, ya. Ini untuk budaya positif, materi budaya positif selanjutnya. Nah, untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa sebenarnya manusia itu memiliki kebutuhan dasar, dan ini kita simpulkan dalam 5 bentuk kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan kita sebagai manusia itu sebenarnya memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan itu dalam bentuk usaha terbaik kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, Bapak Ibu ya.
kebutuhan di sini ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa terima, kebutuhan tentang kebebasan, kebutuhan tentang kesenangan dan penguasaan. Tentunya Bapak Ibu punya kebutuhan-kebutuhan itu, ya. Kita butuh untuk bertahan, kita butuh untuk rasa kasih sayang, kita butuh untuk diterima, kita butuh untuk kesenangan itu sendiri, dan butuh untuk penguasaan. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan tentunya dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita akan membahas 5 kebutuhan dasar itu, ya Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar yang pertama itu adalah ini ya, kebutuhan ini enggak terlalu jelas ya, enggak apa-apa Bapak Ibu, saya jelaskan. Oke, saya perbesar dulu ya. Oke, sepertinya sudah tidak bisa diperbesar, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Untuk kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini adalah kebutuhan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kebutuhan bertahan hidup atau survival itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis Bapak Ibu ya, yang tentunya kita ingin bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti apa? Misalnya kita bertahan hidup dengan kesehatan kita, dengan rumah, dengan makanan, dan kebutuhan-kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk Bapak Ibu ya, kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, untuk komponen psikologis dari kebutuhan bertahap hidup ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi, ketika kita bertahan hidup, kita menginginkan rasa aman ya Bapak Ibu. Kita menginginkan rasa aman karena itulah sebenarnya kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Contohnya adalah ketika kita menemukan beberapa permasalahan, beberapa kasus, mungkin kita akan menemukan dalam kehidupan sehari-hari kasus-kasus yang sebenarnya di dalamnya itu adalah bagaimana seseorang ingin bertahan, ingin memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah kebutuhan untuk diterima, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu ya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima itu sebenarnya adalah kebutuhan psikologis, ada kata kasih sayang, ada kata diterima, artinya kita ingin ingin disayangi dan ingin diterima, yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini sebenarnya Bapak Ibu meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti ingin terhubung dengan teman, misalnya Ibu Nelly ingin berhubungan dengan teman, keluarga, pasangan hidup, ingin terhubung dengan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, mereka itu biasanya Bapak Ibu ya, mereka biasanya juga akan akrab dengan orang tuanya. Mereka biasanya belajar karena suka pada gurunya, siswa akan belajar karena merasa disayangi. Namun bagi mereka
anak-anak kita, siswa kita, ketika mereka memiliki koneksi dengan rekan sebayanya, tentu mereka akan merasa hubungan antara teman sebaya itu merupakan hubungan yang sangat penting. Mereka biasanya bekerja dalam kelompok, ada rasa ingin diterima di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan pengakuan dan kemampuan atau penguasaan. Ya, untuk kebutuhan ini Bapak Ibu sebenarnya berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, kemudian didengarkan dan memiliki rasa diri. Kebutuhan itu sebenarnya memiliki karena kita merasa berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian yang kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem kita, Bapak Ibu, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi ini akan menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba. Kemudian anak-anak biasanya akan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Lalu untuk kebutuhan selanjutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ada kata pilihan di sini Bapak Ibu ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian ya. Keinginan untuk mandiri, untuk otonomi diri mereka, ingin memiliki pilihan dan tentunya mampu untuk mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Nah, bila itu menarik, mereka akan terus mencobanya, Bapak Ibu. Dan itulah makna dari kebutuhan dari kebebasan itu. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Ada kebutuhan untuk merasa senang, ya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Kesenangan kita itu biasanya ada yang senang karena bermain, ada yang senang dengan cara tertawa, ada yang senang dengan menikmati kesenangannya itu dengan hal-hal yang lain ya. Begitupun dengan siswa, Bapak Ibu. Bayangkan jika hidup kita itu tanpa adanya kesenangan-kesenangan itu. Tentu akan sangat menyedihkan, Bapak Ibu ya. Dan ini akan kita ketahui bahwa Gleiser menghubungkannya bahwa kebutuhan akan kesenangan dalam belajar itu sebenarnya itu sangat kita butuhkan ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi serta mereka bisa menikmati kesenangan-kesenangan mereka. Mereka menyukai permainan, mereka menyukai mengoleksi barang, suka melucu, dan tentunya siswa-siswa kita ini akan bertingkah sesuai dengan apa yang mereka senangi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai posisi kontrol. Ya, di posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan Bapak Ibu ya sebagai seorang guru, sebagai sebagai guru di sini ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, posisi kita sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, ini merupakan 5 posisi kontrol yang bisa kita yang mungkin akan kita
atau mungkin Bapak Ibu sudah menerapkannya sebagai seorang guru, sebagai orang tua ataupun sebagai atasan dalam melakukan kontrol baik di kelas ataupun di sekolah. Nah, kelima posisi kontrol tersebut, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, ini akan kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama adalah penghukum. Apakah Bapak Ibu pernah dalam posisi ini sebagai penghukum? Ya, bagaimana sih posisi sebagai penghukum itu? Ya, seseorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa akan mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid agar lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum itu akan berkata, contohnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu terbiasa mengatakan seperti ini, berarti Bapak Ibu dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Contoh ya, patuhi aturan saya atau awas. Ada kata awas ya. Patuhi aturan saya atau awas. Kemudian contoh yang lainnya adalah, kamu selalu saja salah. Biasa kita sering saya juga sering mengatakan hal seperti itu secara tidak sengaja. Mungkin kita sering mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Kamu selalu saja salah. Ataukah seperti ini, pasti selalu yang terakhir selesai. Hampir setiap hari kamu yang terakhir selesai. Sebenarnya posisi-posisi itu seringkali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Guru seperti ini, Bapak Ibu, senantiasa sebenarnya percaya bahwa hanya dengan cara seperti itulah kita bisa memberi pembelajaran dan itu berhasil dengan cara itu ya. Sebenarnya posisi itu bisa kita katakan sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Apa sih bedanya posisi penghukum dengan posisi pembuat merasa bersalah itu sendiri? Kalau pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu, ada kata salah, bersalah. Kita merasa menginginkan siswa kita akan apa ya? Dia akan merasa dari ucapan kita nanti dia akan merasa bahwa itu sebuah kesalahan dan dia akan merasa bersalah. Dia akan merasa bersalah. Nah, pada posisi ini sebenarnya guru itu biasanya dia tidak akan berbicara secara keras. Dia biasanya berbicara lebih lembut kepada siswa. Pembuat merasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar itu lembut. Biasanya seperti ini, Bapak Ibu. Biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, ataukah seperti ini, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini. Itu sebenarnya posisinya itu pembuat merasa bersalah. Suaranya itu tidak tinggi ya, tapi lembut sekali kepada siswa. Namun sebenarnya itu menimbulkan rasa bersalah bagi seseorang ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, dengan nada-nada seperti itu, saya yakin Bapak Ibu pernah berada pada posisi seperti itu. Kemudian, posisi sebagai teman. Ya, banyak yang memilih posisi ini. Posisi sebagai teman karena menganggap posisi inilah posisi yang paling aman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Namun akan tetapi mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman itu sendiri
Sebenarnya pada guru bisa negatif ataupun positif, Bapak Ibu. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di sini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini. Biasanya kalau posisi menempatkan dirinya sebagai posisi teman itu, contoh kalimat yang sering diucapkan itu seperti ini. Ayolah bantu demi bapak ya. Itu sering kita, ayo bantu ibu ya demi ibu. Itu salah satu kalimat yang sering kita ucapkan. Atau seperti ini. Ayo ingat, ayo kamu ingat ya. Ayo kamu ingat bantuan dari ibu selama ini. Atau seperti ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu untuk posisi sebagai teman. Nah, untuk posisi teman itu sendiri, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa dan murid itu akan merasa kecewa. Kapan kita tidak membantu mereka, murid kita akan merasa kecewa. Murid biasanya akan berkata seperti ini, atau dalam hatinya dia akan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan karena dan mereka mungkin tidak akan mau untuk berusaha karena dalam diri mereka itu akan timbul suatu perasaan bahwa gurunya akan tetap membantunya. Biasanya untuk posisi sebagai teman seperti itu. Nah, posisi yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Pemantau berarti kita memantau ya Bapak Ibu. Ada kata memantau. Untuk memantau itu sendiri itu berarti kita mengawasi. Ya, kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi termasuk siswa kita. Ketika Bapak Ibu sebagai pemantau, Bapak Ibu bertanggung jawab akan hal tersebut. Posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan itu seperti ini. Kalau kita sebagai dalam posisi pemantau, ada beberapa yang sering kita ucapkan. Yang pertama, peraturannya apa ya? Misalnya seperti itu. Atau seperti ini, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ya? Biasanya seperti itu. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, artinya kita sudah dalam posisi pemantau. Seseorang pemantau, dalam posisi pemantau, itu sangat mengandalkan perhitungan. Kemudian mengandalkan catatan, mengandalkan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi ada bukti, ada catatan, ada data dari apa yang telah dilakukan oleh siswa sehingga akan muncul kalimat-kalimat tadi ya. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Peraturannya apa ya ketika siswa melakukan kesalahan? Dan posisi ini biasanya akan menggunakan catatan, daftar cek, guru akan membuatnya seperti itu. Dan pada posisi pemantau itu sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggapan atau jawab guru dalam mengontrol murid. Dan yang terakhir untuk posisi kontrol itu adalah posisi sebagai seorang manajer. Manajer ya, dalam posisi manajer ini bukan manajer perusahaan ya Bapak Ibu. Dalam posisi terakhir untuk manajer itu adalah posisi di mana seorang guru itu berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri.
Nah, sebagai seorang manajer yang telah memiliki keterampilan di posisi itu, baik sebagai teman maupun pemantau, sewaktu-waktu kembali pada kedua posisi tersebut, bila kita menginginkan murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, Bapak Ibu, kita perlu mengacu pada restitusi yang menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada membuat konsekuensi, ya, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Seseorang dalam posisi manajer itu biasanya akan mengucapkan kata-kata seperti ini. Apa yang kita yakini, atau kita akan kembali ke keyakinan kelas, ya, atau seperti ini. Apakah kamu meyakininya, ya, ataukah apakah kamu akan melakukan apakah kamu akan memperbaikinya, ya. Itu salah satu contoh yang mungkin bisa kita itu salah satu kalimat yang sering kita katakan ketika kita berada dalam posisi manajer. Nah, tugas seorang manajer itu akan mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan diri dengan kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan menjadi lebih baik, ya. Jadi itu Bapak Ibu, ya, bisa jadi dengan praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi kita baik sebagai teman, pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi, namun disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru itu adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid kita dapat menjadi pribadi yang lebih merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku yang tentunya mereka lakukan, dan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif dan tentunya aman, ya Bapak Ibu. Lalu jadi itulah untuk posisi, bentar ya, lihat dulu. Untuk 5 posisi kontrol, yang pertama tadi adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah pemantau, dan yang ketiga adalah manajer. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini kita akan membahasnya sedikit, ya Bapak Ibu. Setelah kita mengetahui tentang apa itu, tadi sudah memahami tentang hukuman, memahami tentang konsekuensi, kita akan memahami seperti apa sih sebenarnya restitusi itu, ya. Di restitusi ini Bapak Ibu tentunya karena ini dalam bentuk segitiga restitusi, tentunya ada 3 langkah di dalamnya yang biasa kita sebut sebagai segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini ada proses atau 3 tahapan yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Nah, untuk segitiga restitusi, langkah pertama itu kita sebut dengan menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Nah, untuk menstabilkan identitas
Untuk teori kontrolnya itu sebenarnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik bila kita bisa melakukannya. Kemudian untuk validasi tindakan, untuk teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki alasan. Dan untuk langkah yang ketiga untuk segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Untuk teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal Bapak Ibu ya, motivasi internal. Dan ini adalah gambaran untuk segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama kita akan bahas mengenai menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas ini merupakan bagian dasar dari restitusi itu. Bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melakukan anak yang biasanya melanggar peraturan itu biasanya sedang mencari perhatian. Nah, karena mencari perhatian, biasanya anak akan mengalami yang namanya kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau kita mengkritik, maka akan membuatnya dalam posisi gagal. Biasanya kalau kita kritik, mereka akan merasa gagal, Bapak Ibu. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Yang pertama adalah berbuat salah itu sebenarnya tidak apa-apa. Atau seperti ini, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Atau Bapak Ibu bisa mengatakan seperti ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu di sini ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa sedih. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, sebenarnya itu adalah kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas yang bisa kita ucapkan. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat tadi, akan sangat sulit Bapak Ibu, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap, biasanya dia akan tetap membangkang, ya. Para guru yang bertugas di sekolah mengawasi anak-anak yang biasanya bermain di halaman sekolah, menyatakan bahwa kalimat tersebut mungkin hanya butuh 30 detik yang mungkin nantinya akan bisa mengubah situasi nantinya. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka akan mengakses dan berfungsi untuk berpikir kritis. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita memvalidasi yang salah, ya, setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ya, jadi itu untuk kebutuhan dasar yang kedua. Yaitu validasi tindakan yang salah. Dari teori kontrol, Bapak Ibu, manusia itu tindakannya itu ada baik, ada buruk. Pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru, ya Bapak Ibu, yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus responsnya ke cara berpikir yang tentunya jauh lebih baik Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, ini ada beberapa contoh kalimat yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu ingin memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu untuk kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan. Dan untuk sisi ini, restitusi ini sebenarnya tidak menyarankan guru kita untuk bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah
sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya, Bapak Ibu. Jadi kita paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan hal terbaik di waktu tertentu. Yang terakhir, sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tidak yang salah. Nah, untuk menanyakan keyakinan, beberapa kalimat bisa kita gunakan, Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang terakhir adalah kamu mau menjadi orang seperti apa. Itu beberapa kalimat untuk menanyakan keyakinan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ini penting untuk menanyakan ke anak atau ke siswa kita. Karena pada dasarnya di kehidupan itu nantinya kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah mungkin kita bisa sering bertanya seperti ini. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak-anak akan mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu mereka bertanya seperti apa cara mereka menjadi orang yang ingin seperti itu. Ketika anak sudah mendapatkan gambaran tentang orang seperti apa mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak untuk fokus pada gambaran tersebut. Jadi untuk itu Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi, untuk pembahasan kita, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah bagaimana menanyakan keyakinan kepada siswa. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu mengetikkan di kolom chat, mungkin Bapak Ibu dari lima posisi kontrol itu sebenarnya posisi mana sih yang dipraktikkan oleh yang menurut Bapak Ibu yang paling mudah untuk dipraktikkan ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat atau nanti akan saya lihat ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk materi kita untuk siang hari ini, dan mungkin untuk materi budaya positif ini Bapak Ibu mungkin nanti akan jika memang ada yang membutuhkan materi ini mungkin bisa menghubungi saya dan akan saya share kepada Bapak Ibu agar nantinya Bapak Ibu bisa memahami seperti apa sih materi tentang budaya positif ini. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 15.26. Bapak Ibu, jika memang ada hal-hal yang tidak dipahami untuk materi ini, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin kita akan membahas 1 atau 2 pertanyaan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, silahkan Ibu Nelly. Silahkan Bu. Audionya Bu.
Halo, saya ingin menanyakan hal terkait segitiga restitusi. Iya, Apa suara saya terdengar? terdengar Bu. Ya, apakah dalam melaksanakan eh, restitusi ini ada atau boleh tidak salah satunya? Terima kasih, Bu. Itu saja pertanyaan saya. Oke, untuk langkah-langkah segitiga restitusi itu, Ibu Nelly, dari tahapan itu sendiri sebenarnya ada 3 ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Saya bisa menangkap apa yang Ibu Nelly sampaikan. Apakah bisa kita lakukan satu, ataukah harus kita laksanakan yang ketiganya? Sebenarnya untuk lebih maksimalnya, Ibu Nelly, kita harus melaksanakan ketiga langkah tersebut. Walaupun sebenarnya dalam satu kondisi kita bisa saja hanya memunculkan satu langkah tersebut, tapi ketika kita hanya memunculkan satu langkah tersebut, langkah-langkah dari segitiga restitusi itu tidak akan maksimal. Jadi sangat diharapkan bagi kita untuk bisa memaksimalkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itu dengan menyelesaikan 3 langkah dari segitiga restitusi itu. Bagaimana kita bisa menstabilkan identitas, kemudian setelah menstabilkan identitas, kita bisa memvalidasi tindakan yang salah, dan kemudian yang ketiga adalah setelah memvalidasi tindakan yang salah, kita bisa menanyakan keyakinan kepada siswa. Jadi kalau menurut saya, Ibu Nelly, bisa saja kita hanya melakukan salah satu langkahnya, tapi itu tidak akan maksimal, Ibu Nelly. Untuk lebih maksimalnya itu mungkin bisa kita lakukan dengan melaksanakan ketiga langkah tersebut. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Ibu Musdalifah. Seandainya hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa, bolehkah dilakukan? Nah, ini sih sebenarnya bagi kita itu sebenarnya hal yang ketika sebagai seorang guru, saya perlihatkan dulu untuk slide-nya Ibu Musdalifah ya. Bentar ya Bu ya, ini lagi azan. Oke, maaf tadi lagi azan Ibu di sini. Nah, dari pertanyaan Ibu Musdalifah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Seandainya hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa, bolehkah dilakukan? Kalau Bu Musdalifah menganggap itu boleh dilakukan, tapi menurut saya kita kembali lagi ke sini Ibu Musdalifah. Hukuman itu kalau menurut saya pribadi, kita kembali lagi, hukuman itu biasanya akan menyakitkan ya Ibu Musdalifah. Hukuman itu efeknya itu akan jangka panjang, dan di hukuman itu akan ada korban. Di hukuman itu murid akan merasa tersakiti. Di hukuman itu akan
akan ada korban, akan ada yang merasa tersakiti, dan yang merasa tersakiti adalah murid kita. Kalau Ibu Musdalifah merasa hal itu bisa mendisiplinkan siswa, saya ingin Ibu Musdalifah lebih memahami kembali seperti apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu. Tapi menurut saya pribadi, hukuman itu bisa saja kita lakukan, tapi bukan menjadi suatu hal yang wajib untuk terus-menerus kita lakukan. Ya, hukuman itu secara tidak sengaja mungkin sering kita lakukan untuk mendisiplinkan siswa. Namun mendisiplinkan siswa itu dengan hukuman saya rasa itu mungkin tidak akan berhasil, Ibu Musdalifah ya. Ketika Ibu Musdalifah memahami restitusi ini, saya yakin Ibu Musdalifah ketika ingin melakukan pendisiplinan seperti ini, cobalah Ibu Musdalifah untuk menerapkan segitiga restitusi itu, bagaimana Ibu Musdalifah memvalidasi hingga nantinya Ibu Musdalifah kembali ke keyakinan itu sendiri. Karena pada dasarnya hukuman itu Ibu Musdalifah hanya bersifat satu arah, di mana guru hanya memberikan dan murid hanya menerima hukuman itu. Ya, kalau saya sih saya sebenarnya tidak terlalu setuju dengan hal ini. Kalau kita menganggap bahwa hukuman itu merupakan salah satu yang bisa mendisiplinkan siswa, ya, karena akan ada perasaan menjadi korban, merasa tersakiti, ya, Ibu Musdalifah. Mungkin Ibu Musdalifah bisa mempelajari lebih lanjut lagi bagaimana sih hukuman itu, bagaimana konsekuensi, dan bagaimana restitusi itu. Karena kita hanya punya waktu sekitar 1 sampai 2 jam untuk membahas ini, mungkin butuh waktu yang lebih banyak lagi, Bu Musdalifah. Mungkin kapan-kapan kita bisa bertemu untuk membahas seperti apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu. Jadi terima kasih Bapak Ibu, saya stop sharing dulu ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi berbagi ini mengenai disiplin positif. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya lakukan dulu, saya coba foto bersama ya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba stop rekaman dulu ya.